beribadah baik secara onsite maupun beribadah secara online di rumah, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah perayaan Natal pada malam hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memimpin dan memberkati ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kalau malam ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal secara onsite di gedung gereja. Bapak Ibu Saudara, tentu rasanya sangat berbeda. Suasananya akan sangat berbeda jika kita merayakan di rumah masing-masing. Namun bagi Bapak Ibu jemaat yang merayakan Natal dari rumah, jangan berkecil hati. Mari kita bersama-sama meminta pertolongan dari Tuhan, supaya Roh Kudus menolong kita, menjamah kita, agar boleh mengikuti ibadah Natal ini dengan hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, kuasa Tuhan tidak akan terbatas untuk menjamah kita. Kuasanya itu telah dibuktikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia dan kebenaran. Jemaat yang terkasih, ibadah ini tak akan berarti tanpa kuasa Tuhan. Natal ini tak akan berarti tanpa kasih-Nya di dalam kita. Natal di hatiku.
cerita ini bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia lahir, menjalani dan menikmati hidup, menghirup udara, dan menderita sengsara layaknya seorang manusia biasa. Lewat seorang manusia inilah kita bisa mendapat suatu pengenalan yang baru akan siapa Tuhan. Penebus yang mengoyakkan tirai dosa, yang menjembatani jurang maut, agar kita bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Dia adalah Yesus. Restart adalah sebuah permulaan baru. Saya hanyalah satu orang dari sekian banyak orang yang mengalami restart. Momen di mana kita bisa merubah arah, entah lebih baik atau buruk. Pilihannya ada pada kita. Saat kita menghampiri titik balik tersebut, pilihan ketika momen itu datang, apa yang kita pilih? Memilih untuk percaya dan mempercayakan hidup kita, atau memilih untuk berjalan dengan keputusan kita sendiri? Tuhan memberi kita kehendak bebas. Yesus datang menjadi titik awal yang baru. Segalanya ditulis ulang. Kitab hidup kita juga memulai lembaran yang baru. Bahkan kehidupan banyak orang diubah total. Hidup yang biasa menjadi luar biasa ketika mereka memilih untuk mengikut Sang Guru, Sang Terang, Penebus, dan Penyelamat. Menantikan penolong, bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imam. Datanglah terang fajar di umatmu Israel.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Oh, datanglah Raja mulia, memerintah di tangannya. Dengan hikmat penuh kuasa, umat-Mu turut perintahnya. Terang itu melambangkan sebuah pengharapan bagi kita. Bait yang keempat. Oh, datanglah pengharapan, menyatukan umat Tuhan, menghapuskan permusuhan, didamaikan Tuhan. Bersoraklah umat Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Kristus datang bukan sekedar melakukan kunjungan, tetapi Kristus datang untuk mengadakan pemulihan. Sebab hanya Dia yang sanggup memulihkan hidupku dan hidupmu. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Jemaat yang terkasih, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus
Cerita yang pertama tentang seorang yang mengalami perubahan di dalam tujuan hidupnya. Si penjala ikan yang menjadi penjala manusia. Seorang Simon yang menjadi Petrus. Si nelayan yang tadinya terombang-ambing di tengah lautan menjadi si batu karang, pondasi rumah Tuhan yang teguh. Ikutlah aku, sabda sang guru. Dan dari situ ada tujuan yang baru, identitas yang baru, serta pengalaman iman yang baru. Tujuannya bukan lagi ikan, tapi manusia. Petrus yang mempunyai iman untuk berjalan di atas air. Petrus yang karena keberaniannya memotong telinga prajurit yang ingin menangkap Tuhannya. Seorang manusia yang kuat dan setia. Hadirnya Sang Juru Selamat merubah total tujuan hidupnya menjadi pemberita kabar yang baik sampai akhir hidupnya. Bahkan menjadi titik awal pergerakan gereja mula-mula. Cerita yang kedua adalah cerita tentang 3 wanita di kitab Perjanjian Baru. Perjumpaan mereka dengan Yesus membawa awal yang baru untuk kehidupan mereka. Seorang wanita Samaria yang hidupnya penuh dengan kegagalan. Pernikahan dengan 5 orang suami yang gagal. Juga perzinahan. Tetapi Yesus menerima dia dan menawarkan air kehidupan. Ada kepuasan yang dibawa oleh Yesus. Ada kelimpahan yang tak tertahankan meluap melalui wanita ini, menjadikannya Injil yang terbuka ke seluruh penjuru Samaria. Wanita lainnya 11 tahun menderita pendarahan. Segala usaha dan segala cara telah dikorbankan untuk harapan kesembuhannya. Dan di dalam keputusasaannya, dia mendengar seorang penyembuh yang bernama Yesus. Tidak mudah baginya untuk menjumpai sang penyembuh. Banyak orang mengelilinginya. Bahkan hanya ujung jubahnya yang dapat digapai olehnya. Namun ternyata ujung jubah Yesus menjadi awal yang baik. Sakit penyakit tidak lagi berkuasa atasnya. Karena dia sadar bahwa dia adalah anak raja yang berkuasa sepenuhnya. Imannya begitu besar dan menjadi contoh bagi generasi ke generasi. Seorang lagi adalah wanita penzina. Hukum Taurat berkata, dia layak dirajam batu. Hukum yang menyeret wanita itu menuntut penebusan melalui hujatan dan darah atas dosa perzinahannya. Tapi Yesus melihat lebih dari dosa, lebih dari yang manusia lihat. Kasih-Nya atas manusia mengubahkan garis kehidupan wanita ini dari kematian menjadi kehidupan, dari kutuk menjadi berkat,
Kasih yang dibawa Yesus memampukan wanita ini memulai kembali kehidupannya yang bebas dari belenggu dosa. Cerita berikutnya tentang seorang yang begitu dibenci di masanya. Seorang pemungut pajak, pengkhianat sesamanya, bahkan mengorbankan integritas dan tak segan memeras orang lain demi kekayaan pribadinya. Ya, namanya Sakeus, si pemungut cukai. Namanya berarti murni dan saleh. Sungguh sebuah ironi, karena bertolak belakang dengan siapa dia dan apa perbuatannya. Perjumpaannya dengan Yesus tidaklah mudah. Banyak orang yang ingin bertemu Yesus. Saking begitu banyak, hingga Sakeus harus naik ke atas pohon hanya untuk melihat Yesus lewat. Tapi lebih dari yang diharapkan, Yesus melihat, bahkan memanggil namanya. Sebuah nama yang mungkin enggan diucapkan. Sebuah nama yang dianggap sebagai pengkhianat, tapi justru dicari oleh Yesus. Sakeus, segeralah turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Demikian kata Yesus. Di tengah cemooh dan hinaan, Yesus datang dan diam di dalam rumah Sakeus. Bahkan kedatangan Yesus membawa panggilan hidup yang baru. Seorang pendosa yang menjadi penabur setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Penebus. Panggilan Yesus membuatnya turun dari pohon tahtanya, dari kemegahan dan keserakahannya, menjadi seorang yang penuh kerendahan hati dan murah hati. Terlalu banyak cerita pengalaman mereka yang disentuh dengan Kristus ketika Kristus datang menghampiri mereka, membawa kesempatan baru bagi setiap kita tanpa terkecuali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah melihat perjumpaan dengan Yesus membuat orang menemukan kasih yang sejati. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita dapat memulai kembali hidup yang baru bersama Tuhan. Mari naikkan syukur atas perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Give thanks. Give thanks with a grateful heart.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Malam hari ini kami boleh bersama dengan jemaat Tuhan, duduk diam di dalam rumah-Mu, untuk kami boleh menikmati ibadah perayaan Natal malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mengagungkan Tuhan lewat puji-pujian yang telah kami naikkan. Dan saat ini kami akan meneduhkan hati kami. Mempersiapkan telinga kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Sebelum hamba-Mu berbicara, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami semua tanpa terkecuali. Baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Sehingga setiap kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Bahkan boleh senantiasa menuntun kami untuk kami boleh menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan. Dan hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami selalu rindu dan menanti-nantikan akan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan secara khusus di tahun ini di bulan Desember. Di tengah-tengah pandemi yang sangat mengganggu aktivitas kehidupan setiap kita. Namun kita masih diberi kesempatan untuk merayakan perayaan Natal secara bersama-sama pada khususnya malam hari ini. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, tema perayaan Natal kita tahun ini adalah restart. Untuk membahas tema ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Tetapi izinkan saya membacanya ayat 1 sampai 9 saja. Demikian firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kata restart sangat erat kaitannya dengan barang-barang yang biasa kita pakai, seperti laptop, komputer, handphone, dan alat-alat elektronik lainnya. Nah Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang alat-alat elektronik, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita sependapat
bahwasannya ada maksud baik dan tujuan yang baik ketika para desainer menciptakan barang-barang elektronik seperti komputer, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Dan setelah barang-barang elektronik itu dipasarkan kepada masyarakat pada umumnya, tentunya mereka mengharapkan bahwa barang-barang elektronik itu dapat berfungsi dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Namun tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam perjalanan waktu, ketika kita memakai laptop atau komputer atau handphone atau mungkin barang-barang elektronik lainnya, ketika kita menggunakannya, kadangkala di dalam perjalanan waktu barang-barang tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, hal itu disebabkan oleh banyak hal. Bisa saja disebabkan karena adanya virus yang menyerang alat-alat elektronik yang kita pakai. Bisa saja karena banyaknya program-program yang kita install di dalamnya. Bahkan mungkin karena adanya kerusakan pada konfigurasi pada perangkat lunak atau keras terhadap handphone atau alat elektronik yang kita pakai. Bapak Ibu, ketika problem itu terjadi pada barang-barang elektronik yang kita pakai, maka satu-satunya solusi adalah dengan mengembalikan komputer atau laptop atau handphone yang kita gunakan dengan cara merestartnya kembali. Agar barang-barang elektronik yang kita pakai itu dapat berfungsi dengan semestinya. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan. Seperti halnya dengan kita manusia. Di mana firman Tuhan memberitahukan kepada kita dengan begitu jelasnya. Ketika Tuhan menciptakan kita manusia, Allah menciptakan kita manusia dengan tujuan yang sangat indah dan mulia. Yaitu agar manusia itu dapat mempresentasikan pribadi Allah serta memuliakan Allah di dalam dunia ini. Namun di dalam perjalanan waktu, ternyata virus dosa masuk di dalam diri manusia. Sehingga virus dosa itu mengakibatkan manusia ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Agar dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Di mana firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sang desainer agung itu harus datang ke dalam dunia ini. Dan menjumpai manusia yang telah rusak. Sehingga lewat perjumpaan itulah manusia akhirnya dapat direstart kembali. Sehingga dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Mengisahkan bagaimana perjumpaan Saulus dengan Tuhan. Sehingga membuat Paulus mengalami restart di dalam hidupnya. Dalam narasi firman Tuhan yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita. Bahwa sebelum Saulus bertemu dengan Tuhan di dalam hidupnya. Dan sebelum dia mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Dikatakan bahwa ia adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang taat kepada ajarannya. Dan ia adalah seorang pembenci pengikut Kristus pada waktu itu. Ia juga salah satu orang yang menyetujui dan menyaksikan kematian Stefanus ketika Stefanus dirajam dengan batu sampai ia mati. Dan dalam perjalanan hidupnya, Saulus mempunyai misi yang begitu besar, yaitu untuk menumpas semua para pengikut Kristus di dalam dunia ini. Dalam menjalankan misinya itu, ia mendapatkan surat kuasa untuk mewujudkannya. Namun siapa sangka dalam perjalanan ke Damsyik, ketika Saulus ingin melaksanakan misinya, Saulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dalam cahaya yang begitu terang. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi mengisahkan kepada kita. Ketika Saulus dikelilingi oleh cahaya yang begitu terang, rebalah ia ke tanah. Dan ia mendengar suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus,
mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau? Dan Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Perjumpaan secara pribadi dengan Kristus itulah yang akhirnya mengubah hidupnya. Yang menuntun Saulus untuk mengalami pertobatan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya membawa hidupnya kembali kepada rancangan Sang Perancang kehidupan. Dan yang menarik, setelah Paulus mengalami restart di dalam hidupnya, Paulus menyatakan satu statement yang begitu luar biasa yang dicatat di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 22. Di situ menyatakan dengan tegas, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Statement ini ingin menyatakan bahwa prioritas hidupnya setelah mengalami restart di dalamnya, yaitu hidup Paulus dipersembahkan hanya untuk Tuhan dan hanya untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, bukankah ada banyak kisah para tokoh yang juga mengalami restart di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Dan lewat perjumpaan itulah kehidupan mereka dibaharui oleh Tuhan. Dan hidup mereka dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, pasti dia mengalami restart di dalam hidupnya. Dalam arti dia dijadikan menjadi ciptaan baru dan dikembalikan ke dalam rancangan semula untuk memuliakan Tuhan semasa ia hidup di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata kepada kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan. Restart adalah memulai kembali sesuatu yang sudah pernah dimulai. Mengulang lagi dari awal sesuatu yang sudah pernah dikerjakan. Restart ini diperlukan jika ada kegagalan di tengah jalan. Jika hasil tidak memuaskan dengan harapan yang kita harapkan. Sama halnya dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Di dalam kerohanian kita. Di mana ketika kita menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan pencobaan ini. Yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan ini. Sehingga hal itu bisa saja membuat kita tidak maksimal menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan. Bisa saja membuat kita lari dari panggilan sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan. Namun di dalam kegagalan kita dalam menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan fasilitas kepada kita, yaitu restart kepada kita. Di mana ia datang ke dalam dunia ini ribuan tahun yang lalu untuk memperbaharui kehidupan setiap kita, orang-orang yang beriman kepadanya. Dan ia selalu setiap menantikan dengan tangan yang terbuka untuk kita terus mengalami pertobatan di saat kita mengalami kegagalan dalam mengiring Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saat itu Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Di mana firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, ketika kita mengaku dosa kita dan bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita
sejauh timur dari barat. Tuhan tidak akan lagi mengingat segala dosa-dosa kita. Bahkan dikatakan Tuhan akan memutihkan kembali dosa kita yang telah merah seperti karnisi itu. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan. Di dalam momen Natal ini, mari kita merestart kembali kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan. Dengan bertobat di hadapan Tuhan. Dan memulai kembali kehidupan yang baru di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga hidup yang kita jalani dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya anak Tuhan. Dan itu boleh kita persembahkan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan semasa kita hidup di dalam dunia ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, sebagai anak Tuhan, tentu ada banyak kekurangan. Tentu ada banyak kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Ada dosa-dosa kecil yang mungkin kita sengaja lakukan. Dan mungkin kita berkata, tidak ada orang yang tahu. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita memperbaharui kembali kehidupan kita di dalam momen perayaan Natal malam hari ini. Mari kita kembali merestart kehidupan kita di dalam Tuhan dengan kita bertobat di hadapan Tuhan. Mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada kita semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebagai komitmen kita untuk mengiring Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian bagaikan bejana. Kita nyanyikan bagian rapnya saja. Mau seperti-Mu Yesus. Berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh kembali diingatkan. Ribuan tahun yang lalu, Tuhan telah datang ke dalam dunia ini dan memberikan fasilitas kepada kami untuk merestart kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau kami adalah orang-orang yang telah mengalami restart di dalam kehidupan ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi tidak dapat kami pungkiri. Di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam mengiring Tuhan,
ada banyak pelanggaran, ada banyak tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam arti kami mungkin gagal mengiring Tuhan. Kami mungkin gagal menjadi anak Tuhan. Tetapi di dalam momen ini kami bersyukur kalau kami diingatkan kembali. Di dalam anugerah Tuhan kami boleh memulai kembali hidup baru. Dan memulainya kembali untuk memberikan hidup ini, mempersembahkannya untuk kemuliaan dan menyenangkan Tuhan, Sang Pencipta kehidupan kami. Karena memang itulah tujuan Tuhan menebus kami, yaitu agar kami hidup di dalam dunia ini, memancarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tolonglah kami Bapa, di dalam kami menjalani kehidupan kami ke depan sebagai anak Tuhan. Karena kami sadar dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami tidak sanggup melawan keinginan daging kami. Oleh sebab itu kami butuh Roh Kudus menolong kami. Kami butuh Tuhan menguatkan kami. Kami butuh Tuhan yang memampukan kami menjalani kehidupan ini sebagai anak Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah pada momen Natal kali ini kita bukan hanya merayakan hari kelahiran Tuhan, tetapi kita mengingat kembali pertobatan kita saat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, sekarang mari kita mempersiapkan lilin elektrik yang sudah dibagikan kepada kita. Nanti saya akan instruksikan apabila kita akan menyalakannya bersama-sama. Di malam yang baik ini kita akan mengenang malam sunyi yang kudus ketika Tuhan kita hadir di tengah-tengah umatnya. Malam itu ada satu bintang yang bersinar paling terang seakan menyampaikan kepada setiap kita bahwa pengharapan telah datang bagi dunia yang kelam. O malam mulia. Malam kudus di langit bertaburan. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang cemerlang, terpancar di sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Dan bangsa yang telah berolehan melihat fajar kini merekam. Mari sujud dengan kidung malaikat. Malam mulia, malam Kristus lahir. Malam mulia, malam mulia. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita menyalakan lilin elektrik di tangan kanan kita. Kita nyanyikan kembali Malam Kudus di langit bertaburan. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang cemerlang.
momen itu adalah momen di mana kami juga memulai komitmen yang baru bersama dengan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Kami meyakini bahwa terang itu juga adalah pengharapan bagi dunia. Pengharapan bagi Indonesia. Tuhan, di dalam situasi kami merayakan Natal, dunia juga sedang mengalami gejolak. Ada virus COVID-19, ada pandemi yang melanda dunia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam momen kedatangan Sang Terang, setiap solusi dari segala hal dapat memperoleh terang. Setiap hal yang susah dapat diterangi. Setiap yang gelap, yang tak tahu jalan keluarnya, dapat memperoleh terang di dalam jalan untuk memperoleh jalan keluar. Kami berdoa menggerakkan setiap kami, setiap jemaat Tuhan, gereja Tuhan, gereja Kalam Kudus Ambon ke dalam tangan-Mu. Kami rindu setiap hidup kami bukan hanya dengan status sebagai Kristen, tapi status yang benar-benar bertobat mengikuti Sang Terang yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dan mematikan lilin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan dan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Seperti biasa, persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja atau men-scan QR barcode, atau dapat juga diantar ke kantor gereja pada jam kerja, atau jemaat juga dapat memasukkannya ke kotak yang telah disediakan di dekat pintu. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari paduan suara Gloria. Menanti dalam gelap dan janji
Demikian persembahan pujian dari Paduan Suara Gloria. Saat ini mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Katakan dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, tak jauh lahirlah. Lihat timbul kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Dunia gemar dan nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Jemaat yang terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari dengan bersukacita kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Yesus memerintahkan dunia. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajar kasih-Nya, dan ajar kasih-Nya, ajar dan ajaib kasih-Nya, ajar dan ajaib kasih-Nya, ajar dan ajaib Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan di momen ini kami boleh sama-sama merenungkan kelahiran-Mu sebagai kelahiran kami kembali. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan ataupun kami telah mempersiapkan persembahan. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan persembahan kami agar boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan yang Tuhan pakai melalui gereja ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memakai juga setiap para majelis yang ambil bagian akan mengelola persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat dan bijaksana. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya ketika kami menerima berkat daripada Tuhan, kami akan senantiasa mengucap syukur dan mengembalikannya kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengembalikan segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dan hidup di dalam sukacita Natal. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, selamat hari Natal. Semoga sukacita dan damai Kristus terus berada di dalam hati kita. Dunia Kemar dan Sorakla.